Kanza masih hidup. Tapi seperti itu, digigit sama sesuatu. Pasti kalau digigit itu menggigit Kanza. Bi, cepat ambilkan tas saya, Bi. Iya dok, sebentar. Bay, kenapa Kanza ada di sini? Kenapa nggak di kamarnya, Bay? Walaupun kamu tidak mencintainya. Tapi dia istri kamu, Bay. Dia bukan pembantu yang kamu bisa hina seenaknya, Bay. Rafiq, kita bicaranya nanti saja. Sekarang kita pindahkan Kanza ke kamar depan, ya? Kalian sampai hati menggebok pintu ini. Kalau begini Kanza nggak mungkin lari atau minta tolong. Semua ulahmu, Bayu. Ulahmu. Mama kenapa? Pak, Mama kenapa? Mama. Pasti dia bikin drama lagi nih, cari perhatian papa. Oma lihat kan Oma? Itu pinter banget main dramanya. Padahal kan Oma ada kunciin dia di kamar pembantu. Tapi dia bisa bikin papa rela gendong di kamar. Kan licik banget. Mama jangan pergi, Ini tasnya. Mama, Oma jangan tinggalin aku lagi, Ma. Mama jangan tinggalin aku lagi, Ma. Jangan pergi lagi, Ma. Mama mau. Ternyata Kanza bukan cuma digigit binatang. Tapi juga ada luka di kakinya. Sepertinya terkena benda tajam. Mudah-mudahan lukanya nggak infeksi. Mama mau, Ma. Mama mau. Mau. Tolong Om Rafiq, tolongin mama aku Om Rafiq. Om akan lakukan yang terbaik untuk menolong mama kamu, sayang, ya. Mama nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Bayu, kenapa kamu? Aku nggak tahu kenapa situasinya jadi seperti ini. Ya seharusnya kamu tahu dong. Ini kan rumah kamu. Bagaimana mungkin kamu nggak tahu kalau Kanza ada di kamar seperti itu? Apalagi ada gembok di pintunya. Ini pasti ada yang salah. Ya, jelas ini adalah kesalahan.
Kesalahan kamu sampai merenggut nyawanya Kanza. Ayo, kamu sudah menikahi Kanza dengan sah. Begini cara kamu memperlakukan seorang istri. Kanza hampir sempat mencuri. Dia dengan omnya hampir mencuri perhiasan Sarah. Kamu bilang kalau Kanza itu adalah perempuan baik-baik. Ternyata enggak, sama aja. Perempuan yang juga butuh harta. Tapi salahnya dia mau mencuri perhiasannya Sarah. Istri yang paling aku sayang, paling aku cintai. Bayu, aku bisa meyakinkan kamu kalau Kanza itu bukan pencuri. Aku punya buktinya. Ya, seharusnya kamu bisa mengumpulkan banyak penjelasan sebelum menuduh seseorang itu pencuri, Bayu. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan ibu kamu. Ya bisa jadi kan tadi malam ibu kamu yang mengunci kamarnya Kanza. Kamu menuduh ibuku? Hah? Aku cuma bicara kemungkinan, Bay. Kamu harus pertimbangkan itu. Dan ada satu hal yang kamu nggak boleh lupa tentang Kanza. Apa maksud kamu? Kanza itu anak yatim piatu, Bay. Dia tahu banget gimana perihnya kehilangan seorang ibu. Kenapa dia mau menikahi kamu? Karena dia nggak mau anak-anak kamu terus-menerus bersedih karena kehilangan ibunya. Hargai pengorbanannya, Bay. Kalau kamu nggak bisa menghargai pengorbanannya, bebaskan dia. Karena kamu nggak bisa seenak-enaknya meningkatkan sosok Kanza dengan Kirana untuk mendapatkan sosok seorang ibu. Sedangkan kamu sendiri juga nggak bisa menghargai Kanza sebagai sosok seorang istri. Bayu, kamu sudah menikahi Kanza dengan sah. Takutlah kepada Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah, pagi ini saya bisa berada di sini. Karena kalau terlambat beberapa menit aja, racun kalajengking itu bisa menyebar ke otak, ke jantung, dan... Tolong jangan dikasih tahu ke Om Hasan. Aku nggak mau kalau misalkan Om Hasan sampai tahu keadaan aku dan apa yang udah terjadi sama aku. Makasih ya Om. Aku takut banget. Aku nggak mau Mama ke rumah lo lagi. Kalau Mama pergi, aku harus ikut. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kalau gitu, Mama janji. Mama nggak akan ninggalin aku lagi. Iya sayang, Mama janji. 1000 kali. Kirana, kamu jaga mama kamu baik-baik ya. Ya Om. Baik. Kamu itu beruntung mendapatkan istri seperti Kanza. Dia itu anugerah buat kamu. Tinggal kamu yang harus tahu bagaimana cara mempergunakan anugerah itu. Dani, kenapa ngeliatinnya gitu banget? Tuh Om Rafiq tuh. Mungkin dia temannya Papa. Tapi dia yang bawa Kanza ke rumah ini. Kalau bukan saya bikin masalah, berarti itu gara-gara dia. Lo tahu sedikit-sedikit tentang mesin mobil kan? Tahu Kak. Kenapa emangnya? Kita kasih Om Rafiq sedikit pelajaran. Karena dia udah bawa Kanza ke rumah ini. Beres. Halo Pak, ini saya baru ketemu dengan Kanza. Iya, kondisinya baik-baik aja Pak. Oh iya ya, tunggu sebentar ya Pak ya. Bayu, ini Hasan, omnya Kanza. Dia khawatir dengan keadaan Kanza. Tolong kamu katakan sama dia, Kanza baik-baik aja. Dan kamu akan menjaga Kanza selama dia ada di sini. Kamu harus janji sama dia. Ya, halo. Iya Pak Hasan. Iya Pak. Tenang Pak Hasan. Kanza baik-baik saja. Saya akan pastikan juga kalau Kanza akan tetap sehat dan aman. Baik, terima kasih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lindungilah keponakanku Kanza ya Allah. Jangan biarkan apapun masalah menimpa dia. Tasya! Aduh, lihat tagihan kartu kredit kamu ini banyak banget. Siapa yang bayar? Hah? Siapa? Hah? Biar gak kebiasaan, biar mama patahin. Jangan, ini kartu kredit aku sih. Biar kamu gak boros, jangan baca-baca terus. Mama jangan. Biar Jangan nikahin aku, jangan. Jangan. Terus siapa itu? Yang bayar itu semua siapa? Lihat nih, lihat. Tagihannya berapa? 50 juta! Astaga, Tasya! Jadi ceritanya kamu berpikir ini belanjaan kamu yang bakal bayar tuh si Ferry? Ferry yang mau bayar, ah? Makanya kamu tuh kalau dikasih tahu sama mama dengerin. Ferry aja dipepet sama kamu. Riko! Dia itu bisa membuat masa depan kita lebih baik, lebih bagus. Dan bisa mengeluarkan semua permasalahan keuangan di keluarga kita. Ngerti gak kamu? Ma, aku tuh udah usaha. Emangnya kurang keras usaha apa lagi sih aku? Hah? Lagi memang mama lupa si Riko itu mempermalukan aku kayak apa? Hah? Lagian Riko tuh orangnya susah, Ma. Dikit-dikit pikirannya Kanza, ya ampun. Pusing kepala, Ma. Mending kita ganti target aja lah. Ngomong apa ganti target? Jangan gilingan kamu ya Tasya ya. Riko itu udah hampir aja kamu dapetin. Gimana sih kamu? Jangan patah semangat kayak begitu. Buat dapetin Riko itu aduh gampang. Buat bikin dia kelopok-kelopok sama kamu itu urusannya kecil. Kamu tahu kan kalau Riko seneng banget sama perempuan yang bernama Kanza. Ya kan? Tahu? Paham? Ya udah kalau gitu kamu berubah jadi seperti dia, berubah jadi seperti Kanza. Mata kamu disini-siniin, jangan suka mendelik, melot-melotot. Jalan itu yang tenang, ya. Kayak si Kanza, jangan kabak kerubuk. Ini juga nih rambut jangan suka dipotong-potong lagi, dipanjangin, ngerti nggak? Dia udah berubah, hidupnya udah enak, jadi orang kaya raya. Nah kamu nggak ada berubah-berubahnya. Tetap aja Miss Queen ya, kamu tuh Miss Queen, betah banget kamu tuh. Ya bisa sih kalau aku ngikutin gayanya Kanza jadi lebih feminim, lebih cantik. Tapi kan Riko nggak mau deket-deket sama aku. Jadi Riko nggak mau deket-deket sama kamu? Iya. Mama punya cara jitu. Kamu tahu Riko itu sayang sekali sama ibunya. Jadi kamu deketin ibunya, kamu pepet ibunya. Dengan begitu, kamu bisa masuk dengan mudah di kehidupannya Riko. Bener banget tuh, Ma. Aku bisa lakuin itu. Mama bener-bener pinter banget, Mama idaman. Kamu harus bisa, kamu harus berjuang. Oke, Riko. Aku harus keluar dari rumah monster ini. Aku nggak bisa terus-terusan di sini. Ma? Mama? Ma? Mama? Kok nggak ada sih Mama? Ma? Riko. Sudah, biarin aja. Mungkin mama kamu itu tidak mau dia ada di sini. Nggak usah pikirin dia. Sudah. Yang terpenting, kamu sekarang adalah anak Pak Sastro. Generasi penerus Sastro Wardoyo.
Mama sendiri yang nggak mau ada di sini. Bukan salah gue juga. Loh, kok dia bisa bocor? Loh, Rafiq masih di sini? Ada apa? Ini, Bay. Oli mobilku bocor, Bay. Untung ketahuan di sini, kalau di jalan kan bahaya. Kayaknya aku nggak mau ambil risiko. Ya udah, biar aku antar kamu pulang aja. Mobil kamu biar aja di sini, kan aman. Nanti kita di jalan telepon derek untuk membawa ke bengkel, ya? Nggak ngerepotin kamu, Bay? Oh, enggak, biar aku ambil kunci dulu ya. Ma, Oma mau kemana? Mama lapar sayang. Mungkin Mama mau masak. Mama diam di sini aja. Sekarang gantian. Aku yang merawat Mama. Tadi aku bikinin sirup sama roti buat Mama, tapi Mama maunya bubur. Aku suruh Bingsi aja deh. Biningsi! Biningsi! Bawa makanan dong buat Mama. Iya, sebentar ya. Sabar ya, Ma. Gayanya ibu tiri aja udah kayak putri. Kirana, Kirana, sini. Ya, Oma. Ibu lapar? Mau kesuapin? Ini makan. Bu, stop main sandiwara, Bu. Kita tahu kalau ibu tuh licik. Ini semua cuma sandiwara, kan? Nadia, ibu nggak sandiwara. Ibu beneran sakit. Ibu kira kita tuh sepolos Kirana, hah? Aku nggak bisa dibodohin. Ngerti? Lastri kemana aja nih? Apa kabar ya? Udah lama nggak ketemu. Oma, teman-teman Oma mau kesini karena mau jenguk Mama ya? Oma mau jenguk Mama aku ya? Ayo lihat Mama aku, dia cantik banget. Maksud Kirana apa ya? Bayu sudah menikah. Kok nggak bilang-bilang ya? Jeng, kamu mau rahasia-rahasiaan ya? Kok kita nggak diundang sih? Padahal pernikahan seorang Bayu loh. Iya loh Jeng, masa kita nggak diundang sih? Itu kan baru akad nikahnya saja. Kita memang rencana mau bikin resepsinya. Tapi dengar sendiri